Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 13 Sekolah Utara, yang saya muliakan Bapak Ibu rekan guru SMP Negeri 13 Sekolah Utara, dan yang saya banggakan Ibu Istiana selaku CGP Kolaka Utara. Puji syukur yang tak henti-hentinya kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk datang berkumpul di tempat ini untuk membahas visi dan prakarsa perubahan sekolah di SMP Negeri 13 Sekolah Utara yang akan dipaparkan langsung oleh calon guru penggerak. Insya Allah sebagaimana diungkapkan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah akan dikupas habis oleh Ibu Istiana. Saya cuma sebagai pengantar dan pengamat. Begitu Pak. Kemudian salam dan selawat selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum saya serahkan pimpinan diskusi ini kepada Ibu Istiana, maka terlebih dahulu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi sempat terlambat, dan berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan kepada Bapak Ibu rekan guru SMP Negeri 13 Sekolah Utara yang telah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada Ibu Istiana untuk bereksplorasi dan melakukan aksi-aksi nyatanya. Terima kasih banyak Pak. Dan perlu saya sampaikan mungkin bahwa kegiatan ini sifatnya adalah Ibu Istiana akan praktek atau membuat aksi nyata. Jadi jangan sampai lagi kalau di sini saya lihat awal dari arahannya Pak KS itu sangat memberikan dukungan, tapi ada juga kepala sekolah yang tidak mau berubah visinya. Ya, jadi sebenarnya Pak bukan diganti. Jadi pada intinya bukan diganti visi misi sekolah, cuman CGP ini praktek membuat aksi nyata yang akan diunggah di LMS. Karena nantinya ketika visi sekolahnya yang diunggah itu dianggap dia tidak mampu membuat visi dan misi. Jadi misalnya ketika Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru itu sepakat dengan visi yang akan disimpulkan sebentar oleh Ibu Istiana, tertarik untuk menggunakannya silahkan. Tapi kalau misalnya tidak apa-apa juga. Ini bentuk pertanggungjawaban Bu Isti kepada pihak Kemendikbudristek sebagai pertanggungjawabannya sebagai CGP. Jadi kalau misalnya wajib untuk diterapkan oleh Pak KS, tidak wajib. Ya, itu ya Bapak. Jadi kalau misalnya Bapak tertarik untuk menggunakan karena dianggap bisa mewadahi semuanya, silahkan Pak, akan lebih baik. Nah, kembali lagi bahwa dalam mengimplementasikan nanti kurikulum 2013 itu sebagai suatu kehormatan bagi Bapak dan yang saya mau bilang ini kemudahan bagi Bapak nantinya dalam menggunakan kurikulum Merdeka, karena tidak sulit lagi mencari pemateri, tidak mengambil dari luar. Kalau misalnya mau sharing dengan yang di luar, alhamdulillah. Jadi suatu kebanggaan bagi kita dan suatu kemudahan bagi kita, karena ada Bu Isti yang akan memaparkan dan insya Allah akan disusul oleh Pak Andi Saparudin Sadia. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan yang lain juga mengikut. Selama ini Bapak Ibu banyak yang tidak mau ikut itu karena ujung-ujungnya dianggap katanya mau jadi kepala sekolah. Padahal bukan itu inti yang sebenarnya, bukan itu. Yang intinya adalah bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran untuk menghadapi kebutuhan siswa yang beragam. Nah, selama ini kan kita dalam mengajar menyamakan semua kemampuannya siswa, betul apa tidak?
Betul ya? Kalau di saya pribadi, karena saya sama Bu Anti, mungkin yang sering memberikan PR kepada siswa dan sifatnya seragam. Kalau di kurikulum Merdeka, jangan berikan PR, tapi berikan tugas. Karena PR memang seragam, kalau tugas tidak seragam. Nanti akan dikupas habis nanti oleh Ibu Isti, karena dia sudah menghadapi modul 2 pembelajaran yang berdiferensiasi. Bagaimana menghadapi siswa yang memiliki keunikan tersendiri dan beragam. Jadi selama ini Bapak Ibu kita menghadapi siswa itu dalam keseragaman, kita terkalahkan oleh keseragaman. Dan kembali lagi kepada diri kita bahwa jujur ya, saya sebagai pribadi saya biasa merasa repot kalau misalnya kita menghadapi keragaman, padahal tidak, sebenarnya membantu kita. Karena ke depan kan kita tidak berbau dengan angka-angka lagi. Kita berbau dengan mahir cukup berkembang. Jadi ketika misalnya mengajarkan materi baru, maka harus ada dulu materi prasyarat yang harus disiapkan oleh guru. Harus diidentifikasi dulu. Nanti Bu Isti yang akan kupas itu pada saat nanti akan ada diskusi lagi berikutnya, mungkin dengan materi berdiferensiasi bagaimana menghadapi siswa yang beragam. Jadi pada hari ini kita fokuskan dulu visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi sifatnya latihan, Ibu Isti dituntut untuk latihan membuat visi dan misi. Nah, ini sebagai contoh. Selama ini, kalau ini di sekolah saya, mungkin Pak Andi Sapar juga karena pernah sama dengan saya, itu tidak pernah dilibatkan ketika membuat visi. Ya Pak ya. Nah, biasanya ya langsung membuat PKS dan kurikulum. Karena di kurikulum 2013 sebenarnya juga harus seperti ini, bahwa dilibatkan semua pihak sekolah. Namun mungkin pemikiran kita dulu bahwa ketika banyak kan sulit menyatukan persepsi kita. Nah, di kurikulum Merdeka itu wajib dilibatkan semua ekosistem sekolah. Sebenarnya harus juga ada dari komite dan orang tua siswa yang mewakili. Akan tetapi karena ini sifatnya praktek, jadi cukup yang ada di sekolah. Jadi ke depan biasanya juga yang dilupakan adalah pihak kantin. Ini terjadi juga di sekolah saya. Ya, pihak kantin itu ya tidak dilibatkan. Padahal katanya pihak kantin yang utama karena dia yang membawa sampah ke sekolah. Mohon maaf ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi ada peran khusus dari ibu kantin atau bapak kantin membantu sekolah untuk supaya sampah-sampah di sekolah kita itu bisa teratasi dengan baik. Kemudian salah satu ini sebenarnya Pak KS tadi mengatakan moto, tapi bagi saya itu sudah masuk budaya positif yang ada di SMP Negeri 13 Kolaka Utara dan dipertahankan Pak. Semoga itu bisa terlaksana terus, datang bersama, pulang juga sama-sama. Ini adalah suatu budaya positif yang berlaku di SMP Negeri 13 Kolaka Utara. Terima kasih banyak Pak. Ada lagi praktik baik yang hari ini saya dapat dari Bapak. Kemudian itu saja mungkin. Yang terakhir mungkin saya ungkapkan bahwa jangan sampai sebentar tidak sempat saya diberikan kesempatan karena saya rasa sebentar ini cukup alot dan mungkin memakan waktu yang agak panjang. Maka sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya memang jika ada kata-kata dan tindak atau gerak-gerik saya yang menyinggung perasaan Bapak. Jadi itu mungkin yang terakhir saya sampaikan dan terima kasih banyak yang terhingga Bapak KS dan rekan-rekan guru yang ada di SMP Negeri 13 Kolaka Utara. Untuk itu saya serahkan pimpinan diskusi ini kepada Ibu Istiana. Kepada Ibu Istiana dipersilakan dengan hormat.
Kipas bah. Pengajar praktik Ibu Mulyana SPD. Yang saya banggakan guru SMP Negeri 13, Bapak Ibu guru hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama membahas tentang hari seperti ini, jam seperti ini. Ibu sudah istirahat, Bapak Ibu sudah istirahat, sudah bersantai-santai di rumah, tapi saya minta waktunya untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu. Amin. Selanjutnya saya perkenalkan kembali pertama fasilitator. Ini adalah fasilitator yang biasa memandu kami para CGP di Kabupaten Kolaka Utara, khususnya Ibu Elvira Talanifa. Kemudian pengajar praktik Ibu Mulyana. Tujuan diskusi kita hari ini ada 3. Yang pertama, melalui diskusi ini peserta dapat menilai kesesuaian visi dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Di garis bawah ya ibu bapak, berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian cita-cita murid di masa depan. Di garis bawah lagi, impian cita-cita murid di masa depan. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi ini peserta dapat menentukan program-program yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid. Di garis bawah lagi, murid. Jadi tujuan diskusi ini adalah bagaimana kita membuat visi dan prakarsa perubahan untuk murid dan murid. Sebelum lebih lanjut membahas visi itu seperti apa, saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa cita-cita Bapak Ibu semasa kecil? Ingin jadi apa waktu kecil? Dari SD, SMP, SMA? Ingat? Dokter. Tentara, polisi. Jadi dokter. Nah, biasanya kita ditanya seperti itu. Yes, polwan. Biasanya waktu kecil kita ditanya, apa cita-citanya? Dengan bangga, dengan semangat kita menjawab. Jadi guru, jadi dokter, jadi polwan, jadi tentara. Tapi kita tidak tahu apakah cita-cita itu akan tercapai atau tidak. Tercapai atau tidak? Tidak. Tidak tercapai ya. Jadi seperti itulah gambaran visi, yaitu gambaran masa depan kita. Terciptanya atau tidak, cita-cita itu akan terwujud atau tidak, ke depan nanti akan kita lihat. Selanjutnya, lebih dalam lagi kita akan bahas visi itu apa sih? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu visi itu apa. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi itu adalah yang pertama, kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Yang kedua, pandangan atau wawasan ke depan. Ketiga, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Keempat, apa yang tampak dalam khayalan. Yang kelima, penglihatan dan pengamatan. Selanjutnya, visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini. Yang tadi saya katakan, waktu kecil kan kita masih bercita-cita, belum tahu apa itu terjadi atau tidak. Kemudian namun begitu kuat kita ingin untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan
menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Mungkin sudah ada di gambaran kita bagaimana visi itu pengertian visi itu di dalam diri kita masing-masing. Sudah ada gambarannya. Oke, ini adalah sebuah video. Saya harap setelah menonton video ini berdurasi sekitar 3 menitan, saya mohon setelah menontonnya tanggapan Bapak Ibu, saya mohon apa yang dapat hikmah yang dapat diambil dari video ini. Gaya lagi. Oke, Bapak Ibu sampai yang bisa menanggapi video tersebut. Keinginannya tinggi, keinginannya tinggi, tapi tidak mencapai target. Mencapai targetnya, cita-citanya tidak tercapai. Sebenarnya ada usahanya sudah kerja keras bahwa ya usahanya sudah kerja keras, kemudian cita-citanya tidak mudah menyerah, tetap berusaha dan berusaha berbagai macam cara yang dilakukan. Jangan terlalu cepat puas setelah menggapai puncak keberhasilan. Oke, yang Ibu katakan tadi adalah benar. Itu adalah gambaran cita-cita. Bagaimana kita merancang sampai mencapai cita-cita tersebut. Begitu juga membuat visi. Bagaimana kita merancang visi. Kemudian tadi
alatnya kan terjatuh. Tetapi apa yang digantikan alat tersebut? Sebagai apa? Tangannya, yes. Sebagai tangannya. Alatnya terjatuh, kemudian dia menemukan potensi dirinya. Ternyata dengan tanganku sendiri bisa memanjat gunung es tersebut. Jadi itu adalah dalam merancang visi kita harus menemukan dulu potensi apa yang dapat dikembangkan membuat visi tersebut. Itu adalah salah satunya. Kemudian membuat visi seperti tadi sudah naik, jatuh lagi, naik, jatuh lagi. Seperti itu juga visi. Dalam perkembangannya nanti mungkin banyak tantangan, hambatan yang akan dilalui. Tapi kita harus berjuang sampai visi tersebut dapat tercapai. Oke. Selanjutnya saya akan membagikan kertas. Bapak Ibu boleh langsung menuliskan dan boleh langsung menjawab. Ada beberapa kalimat perumpang yang Bapak Ibu isi. Bisa langsung tulis, bisa langsung dijawab. Baca dan jawab. Mulai dari yang paling dekat dulu. Kita Foto. Mau dibaca dulu atau mau ada yang bisa langsung jawab? Tulis dulu di Bu. Kita memilihkan murid-murid yang berusaha, punya usaha. Sukses dengan usaha. bisa dijawab mungkin sementara enggak, siapa tahu saya tidak bisa penuh jawabnya. Ya, Yang pertama kita memimpikan murid-murid yang ya, satu boleh, sebentar, satu lagi. Satu dulu, Pak. Oke, terima kasih. Ayat cita-cita untuk murid. Ya, yang pertama kita memimpikan murid-murid yang gimana? Ya, kita ketahui bersama berbagai karakter pribadi, lingkungan, kemampuan anak didik kita karakternya berbeda-beda. Satu hal yang menjadi impian utama adalah menjadikan anak-anak kita memiliki karakter positif yang baik, dalam hal ini bisa diterima di lingkungan di mana dia berada. Ya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah ya seperti yang pertama tadi, berbagai macam karakter, tingkah laku, tetapi kita percaya dengan adanya kemauan kerjasama, ya akhirnya kita percaya bahwa murid kita bisa berubah, ya berubah yang lebih baik. Yang ketiga, di sekolah kita ini mengutamakan ya pendekatan terhadap siswa. Ya, selalu kita melakukan kegiatan pendekatan pendampingan baik kepada siswa yang sudah berprestasi, terlebih-lebih kepada siswa yang memang butuh perhatian khusus, pendekatan khusus. Yang berikut, murid di sekolah kita sadar betul bahwa potensi dirinya ada terkadang terlupakan dengan adanya lingkungan yang dimana dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Ya, itu kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa saling bekerja sama, membantu. Yang kita lakukan setiap saat seperti itu, siswa yang datang dengan berbagai karakter, contoh siswa yang sudah pindah di sini dengan watak yang dari sekolahnya, akhirnya alhamdulillah berubah watak yang tidak baik. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dengan tingkah laku siswa terkadang menjadi
tanggung jawab yang sama sebagai guru dan tidak lepas adalah sebagai orang tua. Jadi kita guru berfungsi ganda di sekolah. Di sisi lain sebagai guru, di sisi lain sebagai orang tua. Mungkin itu dari saya. Mungkin ditambahkan dari teman-teman yang lain. Terima kasih Pak. Selanjutnya Kita memilih murid-murid yang beranak mulia, sopan, santun, berbakat, jenius. Jenius, asik karena jenius. Oke, terima kasih banyak Bu. Bu Fitri, ada yang bisa ditambahkan? Terima kasih. Kalau tadi dari Ibu Sunaini, kita memimpikan murid-murid yang tadi kada berakhlak mulia. Saya tambahkan mungkin di sini jujur. Kemudian yang kedua itu kita percaya bahwa murid adalah penerus cita-cita bangsa. Oke, saya sambil menunggu teman-teman menulis, saya rangkum sedikit. Jadi ada beberapa tadi pendapat teman-teman. Saya rangkum sedikit ya. Yang pertama itu tentang karakter, potensi, beranak mulia, jujur, penerus cita-cita bangsa. Ya, silakan ada yang lain. Saya jawab langsung lah. Saya jawab langsung. Nanti apa pengku? Saya jawab langsung lah. Tidak ada yang larang. Iya, terima kasih atas kesempatan. Langsung saja. Yang pertama kita memimpikan murid-murid yang memiliki adab, ya, dan tentunya disiplin dalam berbagai hal. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang masing-masing mempunyai talenta. Di sekolah kita mengutamakan kerjasama dan sifat kekeluargaan, ya. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana ini murid di sekolah kita sadar betul murid di sekolah kita sadar betul ya bahwa masing-masing stakeholder mempunyai kekurangan dan kelebihan. Ya, kita warga sekolah ini yakin untuk selalu melakukan perubahan ya untuk kemajuan sekolah kita. Kita dan warga di sekolah ini paham? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
kita dan warga di sekolah ini paham ya bahwa sekolah kita akan maju ketika kita semua bersama-sama ya memberikan potensi kita masing-masing. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak. Yang terakhir kayaknya itu berkolaborasi ya, bersama berkolaborasi. Kolaborasi. Iya, saya ada lagi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini ada cita-cita untuk murid. Jadi kita memimpikan murid-murid yang belajar dengan riang, mandiri, kreatif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakter yang unik yang harus kita jaga dan kita harus kembangkan sesuai dengan apa nih, biar tulisan lupa ini. Ya, sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan itu yang biasa kita lakukan memang di sini adalah pengembangan karakter dan potensi diri peserta didik secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan lingkungan belajar yang berpusat pada peserta didik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar bahwa dirinya itu belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, dan cerdas. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan cara kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada peserta didik. Kita dan warga di sekolah ini juga paham bahwa untuk mewujudkan agar sekolah ini maju, kita guru harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Seperti itu. Kampanye. Terima kasih. Terima kasih banyak. Itu adalah slogan CGP. Tergerak, bergerak, dan menggerak. Oke, masih ada lagi? Oke, kalau begitu. Musik kita jadi susah jawab. Oke, kalau begitu dari beberapa kalimat rumpang tadi yang sudah dipaparkan, saya akan mencoba menyimpulkan. Yang pertama, yang sering muncul tadi pendapatnya yaitu tentang karakter murid. Bagaimana karakter murid terbentuk. Yang kedua, potensi yang dimiliki oleh siswa. Terus selanjutnya yang paling penting yaitu berakhlak mulia, masuk dalam religius ya. Yes, religius. Kemudian jujur, sopan, beradab, itu masuk semua ke akhlak ya, akhlak. Selanjutnya manusia yang memiliki talenta sama dengan potensi. Yes. Kemudian juga ada yang paling ciri khas di sekolah kita yaitu melakukan pendekatan. Ini sering kita lakukan jika ada siswa yang bermasalah, tanda kutip ya, masalah tanda kutip. Kita selalu mengutamakan pendekatan. Selanjutnya belajar dengan riang. Kemudian berkompeten sama dengan ya, berkompeten, berkemampuan. Kemudian yang paling penting juga adalah bekerja sama atau berkolaborasi. Oh, ini ada tadi yang terakhir, inovatif. Oke. Setelah kalimat rumpang Bapak Ibu sudah tulis, kita akan melihat apakah itu sesuai dengan visi sekolah kita. Silakan dilihat di layar, itu adalah visi sekolah kita.
berbudaya, berprestasi, dan berdaya saing global. Apakah visi ini sesuai dengan apa yang Ibu Bapak tadi Ya, sesuai. paparkan? Apakah ada karakternya, sudah mencakup karakter ke dalam sini, potensi, ada berakhlak mulia, apakah sudah sesuai? Atau ada yang ini ditambahkan lagi pada visi ini? Mau direvisi atau bagaimana? Kurikulum langsung revisi. Oke, budaya inovatif dan prestasi dan saya global. Begitu nanti global kalau tidak inovatif. Yes. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Apakah tadi ada yang sesuai? Berdaya saing global termasuk kalau menurut pemahaman saya, berdaya saing global potensi masuk. Iya, berprestasi juga masuk, potensi, kemudian berbudaya. Ya ini sebenarnya yang penting, berbudaya, iya. Adab. Iya, budaya tadi disesuaikan dengan moto kita, datang sama-sama, pulang sama-sama. Nah, itu adalah budaya positif. Sebenarnya ini bagaimana nih Bapak Ibu? Sebenarnya ini sudah bagus, tapi mau ditambahkan atau direvisi atau bagaimana? Revisi. Berbudaya, berprestasi, berdaya saing global. Bertanggung jawab, berprestasi dan berdaya. Juga sebenarnya sebuah visi harus mencerminkan perilaku dari gurunya, dari warga. Apakah guru tersebut datang tepat waktu, kemudian siswanya adabnya bagus. Ya, itu adalah karakter yang harus dimiliki seorang guru, seorang siswa. Apakah masuk ke dalam sini visi sekolah? Oke, kalau begitu dalam menyusun visi kita harus ada namanya prakarsa perubahan. Apa yang harus dilakukan, kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Di sini nanti kita akan bahas. Ini adalah visinya tadi, visi sekolah kita yang sudah dibacakan Bapak Kepala Sekolah sebelumnya. Jadi saya skip saja ya. Oke, ini adalah yang disebutkan tadi Ibu pengajar praktik. Di CGP itu ada tugas 1.3. Seorang CGP harus membuat visi yang sesuai dengan lingkungan di sekolahnya. Budayanya kita harus perhatikan juga. Ini adalah salah satu visi yang saya bentuk di tugas 1.3. Terwujudnya murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berwawasan global dan cakap teknologi yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Yang Bapak Ibu tadi sebutkan, yang di kalimat rumpang tadi itu adalah ada beberapa yang masuk di profil pelajar Pancasila. Bagian-bagiannya. Jadi ini saya langsung saja karena lebih terperinci ya, lebih umum profil pelajar Pancasila. Jadi ketika membuat visi ketika orang membaca visi tersebut, orang jadi tertarik melihatnya, bersemangat membacanya. Seperti itu. Ini adalah visi yang saya buat. Ini nanti terserah mau, ini cuma prakarsa perubahan, jadi boleh dipakai, boleh tidak. Nah, ini saya maksud tadi. Dalam membuat visi, kita harus ada namanya pendekatan apresiatif. Namanya ini, prakarsa perubahan, meningkatkan motivasi. Kenapa saya mengambil visi ini? Karena saya mengambil prakarsa perubahannya meningkatkan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Selaras dengan tadi yang diucapkan Bapak Kepala Sekolah di awal, bahwa harusnya visi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi saya mengambil pemanfaatan teknologi karena didukung oleh
teknologi di sekolah kita sudah lumayan bagus. Dari pemerintah juga sudah banyak bantuannya, Chromebook, Fokus dan sebagainya. Oke, kenapa untuk merinci prakarsa perubahan itu harus ada namanya tabel bagja, namanya bagja. Apa itu bagja? Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, J-nya jabarkan impian, A atur eksekusi. Nanti ini yang pertama, B-nya buat pertanyaan utama. Jadi prakarsa perubahan yang saya buat dari visi tersebut, prakarsa perubahannya meningkatkan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Ini pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi? Jadi yang dimaksud di sini, kenapa saya mengambil pemanfaatan teknologi sesuai dengan berpihakan pada murid. Kenapa saya bilang berpihak pada murid? Dalam mengajar kita harus melihat kondisi siswa, apa yang dia senangi. Kita harus berpihak pada murid. Zaman sekarang siswa sangat senang dengan gadget ya, atau dia sangat senang apa yang dilihat. Dia lebih suka visual. Kemudian makanya saya mengambil visi tersebut melalui pemanfaatan teknologi. Untuk meningkatkan motivasi belajar, saya biasanya di kelas saya menggunakan Fokus. Kenapa yang Fokus? Karena saya biasa menayangkan video-video, kemudian gambar supaya anak tertarik untuk belajar. Kemudian tadi B, kemudian A, ambil pelajaran. Siapa saja yang terlibat, siapakah di sekolah yang punya pengalaman praktik baik, kemudian aktivitas apa saja yang dapat membuat murid lebih termotivasi untuk belajar, kemudian situasi apa yang dapat kita dapat, pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar, kemudian keterampilan apa yang sudah saya miliki. Nah, tindakan yang dapat dilakukan, mencari contoh nyata, mendesain suasana kelas. Jadi mendesain suasana kelas itu tidak monoton seperti itu saja. Misalnya kita memang guru harus repot. Begitulah guru harus repot. Hari ini modelnya susun seperti ini, besoknya lagi pertemuan selanjutnya bentuk U atau L terserah. Pokoknya guru harus berinovasi memang. Kemudian digitalisasi pembelajaran. Digitalisasi pembelajaran itu seperti tadi, menggunakan Fokus dan sebagainya. Kemudian saya lanjut saja. Gali mimpi. Jadi G-nya tadi itu gali mimpi. Apakah pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Bagaimana meningkatkan pemahaman murid yang mereka miliki terhadap materi? Bagaimana pembelajaran berbasis teknologi yang dapat diterapkan di mata pelajaran? Nah, yang tadi mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi itu yaitu pembelajaran yang mempunyai keunikan, siswa mempunyai keunikan masing-masing. Jadi kita bagaimana mengajar di dalam kelas itu dengan berbagai macam inovasi dalamnya. Kemudian membangun kolaborasi dengan orang tua siswa, wali kelas, guru mata pelajaran dalam merancang, melaksanakan mengevaluasi pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian J, jabarkan rencana. Apa langkah awal untuk membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apa saja media yang digunakan, bagaimana mendesain. Nah, ini tindakan biasa yang saya lakukan di kelas, membuat desain. Kemudian menggunakan, nah ini sering saya buat kuisis. Setelah kuisis saya pernah pakai word. Jadi itu adalah pembelajaran masa kini yang bisa didapatkan free di internet. Kalau kita masuk Google, buka kuisis, bisa langsung. Nanti kalau Bapak Ibu mau belajar, next boleh, saya akan bimbing. Word itu juga free, ada word. Jadi ada banyak sekali
platform-platform yang bisa digunakan free, tidak berbayar. Bisa di combine, bisa diganti-ganti yang mana hari ini supaya nanti tidak bosan di kelas. Ya, nah ini yang terakhir, atur eksekusi, kapan pelaksanaannya, bagaimana pelaksanaannya, siapa yang terlibat, siapa yang monitoring, apa saja indikatornya, bagaimana mengevaluasinya. Dilakukan dalam durasi pembelajaran. Setiap pertemuan menggunakan metode bervariasi. Guru, murid, sekolah, kepala sekolah, wali murid terlibat aktif dalam pembelajaran sesuai dengan perannya masing-masing. Kepala sekolah monitoring dan mensupervisi kegiatan, melakukan refleksi dan kegiatan. Oke. Dalam menyusun visi seperti tugas saya tadi, menyusun visi, kemudian membuat prakarsa perubahan melalui pendekatan inquiry apresiatif, yaitu namanya tadi BAKJA. Jadi dalam melakukan membuat visi, tahap-tahapnya seperti itu harusnya. Dan saya ulang lagi, visi itu tidak dibuat oleh kepala sekolah atau kurikulum saja. Seharusnya warga sekolah terlibat dalam pembuatan visi, termasuk komite dan orang tua siswa. Seperti itu. Jadi next nanti kalau visinya mau direvisi, nanti kita dapat kembali bagaimana kedepannya bentuknya seperti apa, kita akan bahas lagi secara mendalam. Seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian. Bisa Ibu Pengajar Peranti memberikan penguatan seperti apa? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang rencana pembuatan visinya sebagai aksi nyata. Jadi cuma satu saya titipkan kepada Ibu Isti, bahwa dalam mewujudkan visi, dalam mewujudkan visi itu kita harus berkolaborasi. Visi tidak bisa terwujud kalau kita tidak bekerja sama. Jadi intinya di sini adalah gotong royong. Ya, gotong royong. Jadi tadi yang dikatakan di Isti berkolaborasi, katanya bahasa Indonesianya gotong royong. Jadi gotong royong dengan kolaborasi itu sama. Cuma katanya kan bahasa Inggris Ibu Isti, jadi dia mengatakan collaboration. Jadi itu saja mungkin. Jadi saya lihat pemaparannya luar biasa. Nah, tinggal bagaimana nanti Ibu Isti memperdalam lagi. Kemudian satu pertanyaan saya lagi, tidak usah mungkin berdua, langsung saja di sini. Bagaimana komunitasnya Bu Isti? Apa sudah dibentuk? Sudah. Apakah sudah ada kegiatan yang pernah dilakukan? Belum. Jadi berikutnya saya meminta, karena ini satu penilaian, salah satu syarat untuk lulus, nanti di komunitas ada kegiatan rutin. Terserah Bu Isti mau 1 bulan sekali. Ada saya lihat di SMP Negeri 4 Kolaka Utara, karena memang dia sekolah penggerak, jadi dia 2 kali seminggu. Apa ya? Maksudnya 1 kali 2 minggu, terbalik. Iya, 1 kali 2 minggu di Lapasi kemarin juga, cuma belum terjadwal. Iya, SMP 1 ngapa dulu? Saya bingung juga dulu di mana. Saya kira di Poren. Kita nggak mati, saya naik gunung nantinya ke Asdan. Iya. Jadi ini wajib. Jadi nanti wajib. Nah, kalau ini lagi pertanyaannya, ada yang bertanya di sana di SMP Pasi, siapa yang danai? Ya, siapa yang danai? Nah, di sini kalau menyangkut yang mendanai, ya otomatis dari kemurahan hati Pak KS. Kemudian
ketika memang mungkin agak besar biayanya, boleh kolaborasi dengan orang tua siswa. Ya, boleh kolaborasi. Kemudian satu lagi yang perlu saya ingatkan, saya rasa sudah Pak KS lebih paham dari saya, cuma saya mengingatkan bahwa katanya jangan mengundang orang tua siswa hanya pada saat meminta dana. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang Bapak akan lakukan, boleh kiranya mengundang orang tua siswa supaya image kita sebagai pendidik jangan sampai dicap nanti ketika minta dana baru diundang. Jadi ketika nanti, apalagi Bu Isti nanti akan memamerkan kreasi-kreasinya nanti pada saat Loka 7, mulai dari sekarang mungkin bisa berkolaborasi dengan orang tua siswa. Mungkin dari orang tua siswa ada kreasinya yang lebih unik, yang merupakan hasil atau potensi yang ada di sekitar sekolah ini. Apa-apa, misalnya di Lapasi-Pasik salak. Nah, ini salak bisa diolah kira-kira jadi apa supaya tidak terlihat salak yang dimakan. Iya. Nah, kita kelapa. Kira-kira kelapa itu mau diolah apa? Iya, boleh dan lain-lain boleh. Mungkin yang lebih unik lagi. Jadi dicari ya. Nah, iya. Itu tadi yang dikatakan. Saya dengar tadi bahwa menganggap siswa itu aset. Ya, aset. Aset utama kita adalah siswa kita, dan jangan lupa diri kita. Kita adalah aset pertama juga. Kemudian kita identifikasi potensi kita sebelum berbuat. Apa kekuatan kita? Yang diperlihatkan tadi oleh Panda, dia lupa identifikasi dirinya sebelum berbuat. Nah, nanti di tengah-tengah, nanti jatuh bangun, baru paham bahwa ternyata saya lebih bisa dibanding dengan bantuan yang lain. Jadi sebelum meminta bantuan kepada siapapun, identifikasi diri tak dulu. Di mana letaknya saya? Apa kelebihan saya? Tapi jujur, saya memang tidak bisa. Biasanya pertama-tama pada saat disuruh juga mengidentifikasi diri saya, apa kelebihanmu? Satu, biasanya saya malu juga mengungkapkan. Jangan sampai saya dikatakan kepedean. Jangan, tolong tunjukkan. Kemudian Ibu Isti nantinya jangan bosan-bosan, jangan menjadi dukung. Kan saya sering menjadi dukung Bapak Ibu. Tahu di kapalnya deh, begitu. Jangan saya kasih tahu, karena saya yakin dia sudah tahu. Padahal belum, teman kita belum dapat informasi. Jadi jangan jangan menyimpan-nyimpan apa yang kita tahu. Silahkan sebarkan, karena Pak Sapar lebih tahu itu. Kalau menyebarkan ilmu, Pak Andi Sapar lebih tahu. Saya mungkin menyinggung nanti Pak Andi Sapar yang lebih melengkapkan. Ya, jadi itu pesan dari Bapak Menteri, jangan pelit-pelit menyebarkan ilmunya yang bermanfaat. Kemudian itu tadi yang istilahnya sekarang praktik baik, jangan berhenti menyebarkan praktik-praktik baiknya. Jadi selama ini saya pribadi saya, apa itu praktik baik ya? Ya, sehingga kurang sharing, padahal banyak sebenarnya di sekitar kita. Termasuk tadi Pak KS mengatakan ada moto di sekolah ini, itu termasuk praktik baik dan termasuk budaya positif yang ada di sekolah ini. Dan alhamdulillah saya dapat ilmu yang sangat luar biasa hari ini. Jadi Bapak Ibu, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa saya duduk di sini bukan karena saya jago. Ya, mungkin Bapak Ibu lebih jago dari saya. Saya cuma dipercayakan untuk duduk karena mungkin lebih duluan. Jadi saya jujur saya katakan selalu sama teman-teman, saya tidak pintar. Saya cuma mau belajar. Itu saja kuncinya. Kemudian yang saya tidak tahu yang keberapa ini, tolong dijaga komunikasi.
komunikasikan dengan baik, karena jangan sampai miss. Ya, biasanya terjadi dan terjadi kemarin di SMP negeri 7 ya di sana. SMP 1 Lapas Ipas yang saya ingat sekali. Terjadi miss antara CDP dan PKS-nya, sehingga pada saat, makanya tadi jujur itu jantung saya tung lagi, karena kenapa? Kemarin saya dapat hantaman keras. Ya, tapi memang itu yang disampaikan itu hari pada saat kita daring bahwa ada masalah sedikit. Nah, sebenarnya itu cuma terjadi miss. Kepala sekolahnya mendukung sekali, cuman ada miss terjadi di awal. Nah, itu tadi makanya Pak KS saya sampaikan bahwa ini sifatnya kampanye saja. Boleh diambil apa yang sudah disimpulkan nanti sebagai visi dan boleh tidak. Namanya prakarsa perubahan, boleh dilakukan boleh diterapkan, boleh tidak. Jadi itu. Nah, sampai sekarang saya orangnya kan grogi yang begitu. Jadi kalau sudah dapat hantaman seperti itu yang keras seperti kemarin, itu terbawa-bawa. Jangan sampai terjadi lagi di sekolah yang akan saya tuju. Jadi jujur tadi malam saya dengan Ibu Elizabeth, saya tuntun terus berpikir bagaimana menghadapi nanti di SMP Negeri 13. Tapi alhamdulillah sangat luar biasa kepala sekolahnya mewadahi tangan dan sangat mendukung sekali, memberikan ruang yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan Pak KS selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Sehat selalu semua warga SMP Negeri 13. Ya, warga SMP 13 Kolaka Utara. Dan jujur saya bilang tadi bahwa baru di sekolah saya juga tidak mampu membeli AC. Nah, padahal ini sekolah baru tapi mampu membeli AC. Ya, jadi ini mungkin bahan rujukan bagi sekolah-sekolah lain. Kenapa bisa tidak bisa beli AC, sementara SMP 13 yang termasuk sekolah yang paling mudah bisa beli AC dan bisa katanya kalau pakai SQ Mae Gandhi nanti dibayar listrik. Iya. Nah, iya. Di sini alhamdulillah ya betul juga sih Mae kami memang. Kalau di sini 4 AC. Alhamdulillah. Semoga ini bisa menjadi pemotivasi bagi sekolah kepala sekolah yang lain. Bisa seperti Pak Harir. Jangan sampai saya lagi salah ingat. Yang saya ingat Pak Bahriadi. Mohon maaf Pak. Kemudian ini banyak di kemudiannya lagi. Cukup sekian mungkin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang penyampaian saya yang melukai Bapak Ibu. Mohon maaf dari ujung kaki sampai ujung rambut. Satu yang saya pesankan Bu Isti, dijaga kolaborasi. Satu yang belum kita lakukan, komunitasnya harus terisi mulai dari sekarang. Minimal 1 kali 1 bulan. Saya lihat Pak KS sangat mendukung. Kalau misalnya minumnya cukup minumnya bawa saja dari rumah lah ya. Nah, nanti Pak KS yang ininya hijau-hijaunya. Kalau Pak KS belum terima dana bos, mungkin Ibu Kanti bisa membuatkan dulu. Dinota oleh Ibu Kanti. Oke, sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak KS-nya dan CDP-nya beserta Pak Andi Sapar yang menuju. Insya Allah mudah-mudahan lolos sampai akhir.